Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryanti dari kelas 1E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Langsung saja saya akan membahas kembali materi yang telah dijelaskan, yaitu aliran-aliran pendidikan. Langsung saja pengertian aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Selanjutnya ada 3 macam aliran pendidikan, yaitu aliran klasik dalam pendidikan, yang kedua aliran pendidikan modern di Indonesia, yang ketiga aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran klasik dalam pendidikan ada beberapa aliran, yaitu yang pertama aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang keempat aliran konvergensi. Aliran klasik dalam pendidikan, aliran empirisme. Aliran empirisme itu bertolak dari rangkaian tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungannya, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulasi. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah Johann Locke, filsuf Inggris, yang mengungkapkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Aliran empirisme mengungkapkan bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, yang berarti bahwa batu tulisan atau lembaran yang kosong. Doktrin ini menentukan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Faktor orang tua dan keluarga, terutama sifat dan keadaan mereka, sangat menentukan arah perkembangan masa depan anak. Sifat orang tua merupakan gaya khas dalam bersikap dan memperlakukan anak. Selanjutnya aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus, yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya, dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Aliran nativisme mengungkapkan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Selanjutnya, aliran naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai keseluruhan realitas. Itulah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam.
Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Aliran naturalisme mengungkapkan bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan sang pencipta, namun rusak setelah berada di tangan manusia atau karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Selanjutnya, aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang diperlukan dalam mengembangkan bakat tersebut. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Aliran konvergensi, penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Selanjutnya, aliran pendidikan modern di Indonesia. Aliran pendidikan modern di Indonesia itu ada progresisme, esensialisme, rokantuksianalisme, perennialisme, dan idealisme. Aliran pendidikan modern di Indonesia salah satunya yaitu aliran progresifisme itu adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau teacher atau bahan pelajaran subjek. Pendidikan progresifisme menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak. Anak merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Pendidikan progresifisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak mempunyai individualitas sendiri-sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri, anak mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan-harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Selanjutnya, dari aliran pendidikan modern di Indonesia, salah satunya aliran esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresifisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang berbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Selanjutnya, aliran rekonstruksianisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Selanjutnya, aliran perennialisme. Perennialisme adalah
gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, aliran idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau citra dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan yang dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, dia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan dan menilai segala sesuatu yang didalami sehari-hari. Selanjutnya, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Ada perguruan. Yang pertama ada perguruan kebangsaan Taman Siswa, yang kedua ruang pendidikan INC Kayu Tanam, yang ketiga pendidikan Muhammadiyah, yang keempat pendidikan Ma'arif. Perguruan kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli di Yogyakarta. Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan persekolahan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua itu ada ruang pendidik INC Kayu Tanam. Ruang pendidikan INC Indonesia didirikan oleh Muhammad Jafei pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, 9 Sumatera di Barat. Pada tahun itu dengan hanya ada 30 orang siswa, INC mendirikan percetakan Siritman yang menerbitkan majalah bulanan Sandi dengan sasaran hayalan adalah anak-anak. Sebagai kesimpulan dari penjelasan aliran-aliran pendidikan, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa karena kualitas warga negara inilah yang nantinya akan menentukan ke arah mata negara tersebut akan dibawa. Sebagai negara maju dan berkembang, Indonesia paham betul akan hal itu. Karenanya, pendidikan di Indonesia pun menjadi suatu yang tidak boleh dikesampingkan, bahkan harus diperjuangkan. Bicara tentang pendidikan Indonesia tentu tidak terlepas dari jasa-jasa para tokoh pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran-pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.